Shalom semuanya. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin 11 Oktober 2021, Matius 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Injil Matius dialamatkan kepada Yahudi. Nas kita pada saat ini dialog Tuhan Yesus dengan Farisi, ahli Taurat di Yerusalem. Mereka dalam hal ini Farisi, ahli Taurat, menyapa dengan mengatakan, itu murid-muridmu melanggar aturan adat istiadat Yahudi. Mereka tidak membasuh tangan dan lain sebagainya. Ini ternyata ada kaitannya dengan adat istiadat, ya. Ternyata juga bangsa Yahudi fanatik dengan adat istiadatnya. Ya sah-sah aja sih. Namun pada perikop ini bagaimana ini perintah Allah yang lebih diutamakan dibandingkan dengan adat istiadat Yahudi. Perintah Allah yang harus mendominasi. Bukan berarti adat istiadat tidak perlu. Tapi ada skala prioritas. Ada yang harus nomor satukan. Perintah Allah itu berupa ajaran atau katakan dogma. Ajaran atau katakan dogma, ya. Sedangkan adat istiadat itu adalah buatan manusia. Jadi kalau boleh dibandingkan, kita lebih condong kemana ini? Ya, artinya sebagai orang yang beragama lebih dominan pada apa yang telah Tuhan perintahkan. Dalam hal ini lebih pada hal yang umum, jangan ibadah dikatakan sebagai lip service belaka. Karena di ayat 8-9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku, namun hatinya jauh daripadaku. Nah, coba. Bangsa ini memuliakan aku, namun hatinya jauh daripadaku. Kok bisa begini? Kalau memuliakan, kenapa harus jauh seperti itu, ya? Jadi yang seharusnya dikala ibadah itu kita kemas seindah mungkin, serapi mungkin, sebagus mungkin, harus balance, harus seimbang, tidak pincang. Harus seimbang dengan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu adalah guru sejati. Tuhan Yesus itu adalah guru sejati. Yesus kawan yang sejati. Nah, gitu. Hanya Tuhan Yesus sebagai guru sejati. Harusnya Farisi, ahli Taurat, berguru pada Tuhan. Ayat 14 dikatakan, mereka yang buta menuntun orang buta, akan keduanya masuk lubang lah. Bagi pemahaman Farisi, apa yang dilakukan murid-murid itu
ya merupakan satu tindakan yang salah. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan, ya bukan di situ letaknya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sekarang, kalau kita makan di pesta atau di restoran atau di tempat mana, memang selalu ada wastafel, tapi tidak semua mereka memakai hal tersebut, mencuci tangan. Ya kecuali kalau sekarang COVID ya harus cuci tangan, itu pastilah. Kalau alasan-alasan kebersihan, cuci tangan memang wajib lah gitu ya. Tapi di lain pihak, kalau kita makan kan tidak harus pakai tangan. Ada yang pakai sendok garpu. Orang makan juga di sana di sini, katakan orang Jepang kalau makan pakai sumpit gitu ya. Jadi ya kalau alasan secara fisik sebenarnya ya masih bisa diterima, tapi dikatakan itu sudah melanggar adat agama, budaya, agama dan segala macam, maka dikatakan najis. Waduh, parah dong ya. Perihal najis atau haram, dogma kita HKBP bukan masalah makanan atau minuman, karena kita yakin dan percaya semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Namun apa yang keluar dari mulut kita, perlakuan kita itu kadang membuat kita najis. Mencaci maki orang, mengutuk orang, itu yang lebih najis. Bukan masalah secara fisik, tidak cuci tangan dan lain sebagainya, jadi dianggap seorang yang di luar adat istiadat atau di luar agama. Judul perikop kita pada saat ini ya, bagaimana, apakah yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari hati dan itulah. Artinya yang jika Tuhan memberikan kita lidah ya, gunakanlah lidah itu untuk memberkati, gunakanlah lidah itu untuk memuji Tuhan, lidahkanlah lidah itu untuk mengucap syukur atas segala anugerahnya. Jangan seperti di luar sana menggunakan lidah itu mengumpat, mengutuk orang, melawan orang tua atau melawan guru. Itu nggak boleh. Namun bagaimana kita memfungsikan itu, Tuhan berikan itu, bahkan seluruh tubuh kita, anggota badan kita, baik tangan, baik kaki, baik mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya, ya gunakanlah secara proporsional. Tangan untuk bekerja, bukan untuk gebukin orang. Tangan untuk melakukan satu pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, bukan mencuri atau mencopet. Kaki gunakanlah untuk melakukan satu aktivitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk menggunakannya ke hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Dikala Tuhan juga memberikan dua mata, itu artinya melihatlah dengan seksama. Melihat itu harus lebih daripada dua kali. Jika Tuhan memberikan dua telinga, ya mendengarlah dengan seksama. Bukan berarti dua telinga masuk kanan keluar kiri, atau masuk kiri keluar kanan. Apa yang tinggal? Coba. Jadi kemana-mana deh. Nah, firman ini mengingatkan kita senantiasa tetaplah ikut apa kata Tuhan Yesus sebagai guru sejati kita. Apa yang menjadi
pokok ajarannya. Itu adat istiadat perlu, tapi saya setuju dengan filosofi seperti ini. Oputa naparjolo martukot sialagundi, ahana pinukai naparjolo kanauli, siutonnya kanau pudi manang. Oputa naparjolo martukot sialagundi, ahana pinukai oputa naparjolo si pauneon si paulion akanau pudi. Jadi ada sesuatu yang diperbaiki jika menurut kita pada kekiniannya kurang baik seperti itu. Mengikut apa kata Tuhan Yesus, sebagaimana judul lagu kita di Kidung Jemaat ya, ikut Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus, Dia adalah guru sejati kita yang abadi. Kidung Jemaat yang Muger 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang menyegarkan kami. Apa yang keluar dari hati dan dari mulut, itulah yang menajiskan. Kami telah diberikan pengertian bahwa ternyata adat istiadat itu dalam kehidupan kami, katakan itu memang boleh kami perlukan, tapi lebih diperlukan lagi adalah perintah Allah dalam kehidupan kami. Mari Bapa, karena Engkau adalah guru sejati kami, karena Engkau adalah pemandu kehidupan kami, biarlah Tuhan tetap menopang kami sebagaimana tadi kidung pujian kami ikut apa kata Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah guru abadi kami yang sejati. Ikut, ku tetap mengikut dan mengikut Tuhan Yesus, dan itulah janji iman kami dalam menapa kehidupan kami saat ini. Terima kasih Allah. Inilah sujud kami ke hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, KBP Petojo dari yang kecil sampai orang tua. Berkati AKBP, berkati negara kami, berkati masa pandemi ini dalam vaksin kami, agar pada waktunya seluruh jemaat atau seluruh warga AKBP boleh menerima vaksin sehingga kami lebih kondusif lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah sembah sujud hormat kemuliaan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.